Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas materi mengenai dasar-dasar komunikasi dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya, simak video kali ini sampai selesai ya. Nah, materi yang pertama kita akan bahas mengenai komunikasi dalam keluarga. Apa sih pengertian dari komunikasi itu? Menurut bahasa, komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya berpartisipasi. Menurut istilah, komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Keluarga adalah kelompok yang ada dalam hubungan darah atau perkawinan. Jadi, pengertian dari komunikasi dalam keluarga, kegiatan atau proses penyaluran informasi, perasaan, ide antara anggota keluarga satu dengan anggota yang lain. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer, proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media, seperti bahasa, isyarat, gambar, warna, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Secara sekunder, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagaimana media pertama. Proses komunikasi ini dipakai karena komunikasi berada di tempat yang jauh, seperti telepon atau surat. 5 unsur penting dalam komunikasi. Yang pertama, sender, yaitu pihak yang mengirim pesan atau berita, disebut juga komunikator. Yang kedua, message, adalah pesan atau informasi yang hendak disampaikan kepada pihak lain. Yang ketiga, medium, adalah sarana penyaluran pesan-pesan atau media. Yang keempat, receive, adalah pihak penerima pesan atau informasi, disebut juga komunikan. Yang terakhir, response, adalah tanggapan atau reaksi komunikan terhadap pesan atau informasi yang diterima dari pihak komunikator. Kemudian tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, membangun atau mengelola relasi antarpersonal. Yang ketiga, untuk menemukan jenis perbedaan pengetahuan. Yang keempat, dapat membantu orang lain. Yang kelima, dapat digunakan bermain atau bergurau. Yang terakhir yaitu untuk mencapai pengertian bersama dalam hubungan keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek komunikasi. Aspek komunikasi terdiri dari 4 macam. Pertama yaitu komunikator, kedua pesan, yang ketiga saluran atau channel, yang keempat audiens. Oke, selanjutnya mengenai fungsi komunikasi. Yang pertama itu memberikan pengertian lebih dalam pada keluarga sebagai individu. Yang kedua meningkatkan kasih. Dan yang ketiga alat untuk mencapai tujuan dan menghilangkan halangan dalam mencapai tujuan dalam keluarga. Lalu selanjutnya macam-macam komunikasi dalam keluarga itu ada 2. Yang pertama komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan simbol yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang dalam berkomunikasi. Yang kedua komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata, komunikasi yang memberikan arti pada komunikasi verbal tersebut. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok orang yang lebih dari 2 orang, seperti komunikasi orang tua pada anak. Selanjutnya, pendekatan komunikasi dalam keluarga. Ada 4. Yang pertama, komunikasi pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, komunikasi antar keluarga inti. Yang ketiga, komunikasi antar keluarga besar. Dan yang terakhir,
komunikasi dengan masyarakat luas. Untuk selanjutnya, yakni mengenai jenis komunikasi dalam hubungan suami istri. Ada 3 macam. Yang pertama, open and honest communication, yang artinya di mana pasangan mengekspresikan perasaan secara tepat serta tidak mencampur adukan pesan. Komunikasi dengan tipe ini berkontribusi terhadap hubungan kualitas perkawinan. Yang kedua, yakni supportiveness, yaitu memperlakukan orang yang sedang berbicara dengan memberikan perhatian penuh dan respect. Komunikasi dapat berjalan dengan baik tergantung pada jenis dukungan dan konfirmasi, merespon secara positif. Dan yang terakhir adalah self-disclosure. Self-disclosure sama dengan open and honesty. Namun, terdapat beberapa elemen perasaan serta emosi yang lebih kuat, berbicara mengenai ketakutan, harapan, serta keinginan kepada orang lain merupakan inti dari self-disclosure. Pembahasan terakhir yakni mengenai model-model komunikasi dalam keluarga. Model-model komunikasi dalam keluarga ada 3 macam. Ada komunikasi pasif, komunikasi yang agresif, dan komunikasi yang asertif. Apa sih komunikasi pasif? Komunikasi pasif adalah tidak adanya sebuah kebahagiaan dan kejujuran dalam berbagi yang mencakup perasaan dan sebuah keinginan. Yang kedua adalah komunikasi yang agresif. Komunikasi yang agresif adalah seseorang individu yang menyampaikan sebuah keinginannya kemudian disampaikan dengan tepat. Artinya bahwa dalam komunikasi agresif seseorang berbicara dengan tepat. Apabila dia mau melakukan sebuah pekerjaan, maka dia langsung berkata ya. Sedangkan kalau tidak pernah melakukannya, langsung saja bilang tidak. Kemudian yang terakhir nih, yakni komunikasi yang asertif. Komunikasi yang asertif yaitu seseorang diberikan kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau keinginannya di dalam bertindak atau dalam melakukan sesuatu. Nah, sudah jelas kan materi-materi yang kita sampaikan? Semoga apa yang kita dengar pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.